Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Langsung aja pagi ini kita masih belajar dengan buku pena kelas 4 SD yang jilid 4 ini. Ini insya Allah pertemuan kita yang ketiga ya. Langsung aja kita buka halaman 23 ya. Pada pertemuan kali ini kita akan langsung latihan untuk mengerjakan soal-soal tertulis di subtema 1. Di sini saya hanya akan membahas soal yang matematika ya. Karena saya di sini mengajar matematika. Jadi saya hanya khusus untuk pelajaran matematika. Jadi dibuka halaman 23 yang paling bawah ini, paling pojok. Oke, di sini langsung aja ya. Di sini ini soal yang pertama adalah bangun berikut yang tidak termasuk bangun segi banyak adalah yang bukan segi banyak. A persegi, lingkaran, jajar genjang, dan persegi panjang. Sebelum mengetahuinya kita harus menggambar dulu semuanya, menggambar semua bangun. Oke, langsung aja. Ini kita sudah menggambar. Untuk yang A ini persegi, yang B lingkaran, C jajar genjang, dan yang D persegi panjang. Persegi, lingkaran, jajar genjang, dan persegi panjang. Dari keempat bangun ini mana yang bukan segi banyak ya, kemarin kita sudah belajar bahwa segi banyak itu harus syarat yang pertama itu garisnya lurus, tidak boleh melengkung, dan yang kedua garisnya itu adalah saling bertemu sehingga membentuk suatu sudut ya. Di sini yang berarti yang ada lengkungan adalah yang B ya. Ini bukan garis bukan segi banyak. Jawabannya B. Soal yang nomor 2, bangun berikut yang termasuk segi banyak beraturan adalah segi banyak beraturan. A belah ketupat, kita juga sudah menggambar belah ketupat, layang-layang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Nah, dalam segi banyak beraturan ini kemarin juga kita sudah belajar bahwa syarat yang pertama itu adalah garis sisinya itu sama panjang ya. Dan yang kedua sudutnya juga harus sama besar. Di sini kita lihat yang belah ketupat ini sudutnya berbeda ya, antara sudut ini dengan ini. Berarti bukan. Yang ini layang-layang sisinya ini juga tidak sama panjang, berarti bukan. Segitiga sama kaki ya, yang panjangnya yang sama hanya sisinya tapi alasnya ini berbeda, berarti juga bukan. Berarti jawabannya adalah segitiga sama sisi ya. Sisinya ini sama semua, sudutnya juga insya Allah juga sama. Jadi jawabannya yang D. Dan yang soal nomor 3, bangun datar yang terbentuk dari 3 atau lebih garis lurus disebut segi banyak. Kemarin kita sudah belajar segi banyak itu terdiri dari minimal itu 3 atau 3 garis lurus ya, minimal 3 garis lurus. Kalau lebih juga nggak apa-apa, yang penting semuanya tertutup sehingga membentuk suatu sudut, tidak boleh ada yang melengkung garisnya. Yang keempat, bangun datar yang memiliki sisi-sisi sama panjang dan sudut-sudut sama besar. Nah, ini jawabannya adalah segi banyak beraturan. Nomor 5, gambarkan masing-masing 3 contoh bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Mungkin ini sama soalnya ya dengan materi kita pada hari kemarin. Silakan dibuka halaman 15. Nah, ini sudah 15 ya, sudah ada contoh mana bangun yang segi banyak beraturan, mana yang tidak beraturan. Yang beraturan itu ya ini belah ketupat, ini tidak beraturan ya, maksudnya berbeda. Yang beraturan dulu, ini ada segitiga sama sisi, persegi, segi 6, dan segi 5. Contoh dari
segi banyak beraturan. Yang tidak beraturan pada belah ketupat, segitiga siku-siku, jajar genjang, segitiga sama kaki, dan layang-layang. Oke, itu jawabannya dari soal-soal tersebut. Mungkin adik-adik di rumah bisa belajar dengan soal yang lain. Silahkan nanti cari soal atau contoh sendiri. Jika ada yang kurang jelas, ada yang masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Ini cukup sekian materi kita pada kesempatan siang hari ini, kesempatan ini. Dari saya banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.